Oke, hai Debers, kembali lagi di Deports, podcastnya Doa Bangsa TV. Biarkan podcast mengalir seperti air. Iya, kita saat ini kedatangan apa ya? Ini kayaknya bakal banyak banget yang nonton. Sepertinya ya udah feeling banget karena ini lagi in banget. Sebenarnya dari dulu in banget. Ya, siapa nih di depan saya? Ayo, kenalin dong Kak. Hai, nama saya Nadia. Udah gitu aja. Itu aja, nama aja. Oh, nama aja. Oke. Saat ini kita mau bahas apa ya? Pokoknya yang seru-seru banget. Kalau dulu nih berharap banget jadi calonnya orang-orang ini gitu. Mungkin dari kalian ada beberapa yang salfok nih sama foto-foto di depan kita. Iya. Mungkin ini calon saya ini, calon jangan ngaku-ngaku ya kalian ya. Sorry. Oh iya. Sorry nggak bisa. Oh gitu nggak bisa. Oh sorry deh. Oh Iya, gitu. iya. Banyak yang lain ya. Iya. Oh yang lain boleh nggak? Boleh. Boleh asal jangan bias saya ya. Oh gitu, oke, sip. Hari ini kita mau ngebahas mengenai fangirlingan gitu. Oh, fangirlingan apa tuh? Lebih ke K-popers. Siapa nih yang di sini K-popers? Pasti banyak banget kan di antara kalian nih K-popers. Dan apa ya? Kalau misalnya boleh cerita dikit nih Kak Nadia. Saya itu kan kayak K-popers atau fangirling tuh dari sejak tahun 2010, 11, 12 itu wah, zaman-zaman ini udah hampir berapa belas tahun gitu ya Kak. Dari zaman-zaman itu zamannya Suju ya nggak SNSD betul. itu kan zaman-zaman itu kan Iya, Shiny yang sekarang baru comeback ya dan Don't Call Me tahu banget gitu ya Kak ya. Nah Kakak sendiri nih Kak, coba ceritain deh pengalaman Kakak jadi fangirling gitu, coba berbagi tips berbagi cerita nih sama kita. Oke. Aku itu pertama kali fangirling itu kayaknya waktu 2009 deh. Itu waktu SMP sih, kelas 3. Jadi teman-teman yang lain tuh masih bahasnya tuh drama BBF. Iya tahu banget ya. Terus kayak mereka tuh yang kayak suka nanya kayak sukanya siapa kalau di BBF gitu. Terus kayak aku jawab, sorry, sukanya Choi Siwon gitu. Oh gitu. Padahal di BBF tuh nggak ada Choi Siwon ya. Jadi kayak udah emang suka Suju sih sejak awal dari 2009. Terus dari situ langsung stalking ke boyband yang lain yang dari SM Entertainment terutama karena aku tuh SM Stan. SM Stan. SM Stan gitu. Jadi buat pencinta artis K-pop SM itu biasanya dinamainya tuh SM Stan gitu. SM Stan. Iya. Jadi aku tuh SM Stan, terus jadi dari suka Suju, terus lanjut ke Shiny, terus lanjut ke EXO, terus juga ke girl group like It's okay Kak, it's okay. ke girl group lainnya. Oh gitu. Oh, berarti sampai sekarang tuh kayak NCT gitu Iya, kan. masih NCT, aespa yang kemarin baru keluar juga. Gila itu keren banget sih. Aku suka sih. Wah. Jadi kan sebenarnya banyak banget nih dulu tuh ada kata-kata yang sebenarnya pernah jadi hashtag hampir 10 tahun yang lalu kali ya. Tahun 2010 sekarang udah 2021 gitu. Fangirling sampai halal gitu kan ya. Banyak banget hashtag gitu. Soalnya apa ya kayak kalau di BBF kan ada Kim Boom, ada apa Lee Min Ho, Minus nih sejak tahun 2010 nih dari dulu. Nah banyak banget yang ngaku-ngaku jadi itu suami aku gitu kan, aku istrinya, jangan ngaku-ngaku ya kalian please. Nah ada kata-kata nyeleneh nih fangirling sampai halal gitu. Itu kan kayak ada hal-hal yang berarti pengen banget nih kriteria cowok-cowok ciwi-ciwi Indonesia tuh kayak gitu. Padahal kan enggak gitu kan ya. Enggak. Ya coba gimana Kak jelaskan. Gimana ya? Jadi aku tuh sebenarnya hari ini aja ya, sampai hari ini lebih mementingkan opa daripada percintaan sendiri. Oh gitu. Wow. Jadi kadang-kadang enggak sih, maksudnya ada sih yang kayak suatu hari pasti berhenti gitu. Cuma nggak tahu kapan karena makin kesini kan makin banyak boyband baru gitu. Terus kayak mereka yang talented, terus yang kayak visualnya juga kan terpancar banget gitu. Damage-nya ya. Iya betul. Jadi nggak tahu sih, mungkin nanti ya, tahu one day gitu. Tapi belum tahu kapan karena kalau sekarang sih masih opa sih tetap. Opa ya. Tapi sebenarnya kayak cewek-cewek kayak kita nih, kayak misalnya aku sendiri nih di sini kan, walaupun udah fangirling sejak lama dan nggak terlalu gimana-gimana sih, nggak terlalu
ngikutin sampai ngegali ke pemananya gitu kan, kesehariannya gitu kan nggak terlalu ya. Sebenarnya ada yang bilang nih di sosmed gitu, kenapa banyak cowok-cowok yang banyak ditolak sama cewek-cewek gitu? Karena cewek-cewek Indonesia tuh sekarang tuh lebih apa ya? Kriteria-kriterianya itu yang apa kayak opa-opa gitu kan. Iya, paham. Nah padahal kan sebenarnya itu kan cuman apa ya? Cuman bias ya disebutnya, bias. Iya, bias. Bias gak sih disebutnya? Iya, bias. Bias tuh apa sih? Bias itu jadi dalam satu boy group atau si grup yang cewek ini, itu biasanya ada satu atau dua atau beberapa member favorit gitu. Jadi itu disebutnya bias. Bias. Iya, kayak misal aku kalau di Suju tuh bias aku Siwon gitu. Terus kalau misalnya di EXO tuh bias aku Suho gitu. Kalau NCT bias aku tuh ada dua, ada Johnny sama Taeil. Gitu. Iya. Sama Jeno sih NCT Dream. Jeno yang ini ya. Oke. Kan sebenarnya kalau yang disebut sebagai apa ya, bias itu kan jadi penyemangat ya. Kan kalau misalnya berhubungan sama kriteria cowok-cowok Indonesia, kalian tuh nggak usah takut gitu sebenarnya sama kita yang para K-popers gitu kan. Betul. Nggak usah takut ya. Iya, nggak apa-apa. Kalian tuh nggak harus putih, nggak harus mancung kan. Nggak harus visual banget gitu. Iya kan, nggak harus dari atas sampai bawah tuh kayak harus pakai Prada gitu. Pakai Gucci. Nggak usah kan ya. Sebenarnya itu hanya pemikiran-pemikiran apa abang-abang sama cowok-cowok yang sebenarnya nggak usah khawatir lah soal itu. Itu kan cuman kayak kita tuh sebagai penyemangat. Kan kalian juga punya apa sih hal yang disukai gitu kan. Kita kan juga punya ya. Sampai kita nggak tua loh sebenarnya. Mau nyebut itu gitu. Sebenarnya kita tuh walaupun sudah matang gini, tapi hal-hal yang seperti itu kan kayak bikin semangat, kayak bikin mood ini gak sih? Iya, sebenarnya tuh cuma hiburan aja sih gitu. Maksudnya kayak aku pribadi gitu ya, maksudnya aku suka sama mereka gitu, tapi kriteria untuk jadi calon itu beda lagi gitu. Oh iya kan? Iya, nggak harus yang kayak opa juga, enggak sih, itu bukan yang tipe aku juga gitu. Maksudnya untuk dijadikan calon, misalnya calon suami atau apa itu beda kriterianya gitu. Jadi tapi kalau misalnya untuk hiburan itu memang mereka tuh sangat menghibur. Banget gitu banget kan. sih. Maksudnya dance-nya mereka oke gitu. Terus suaranya mereka juga bagus gitu. Siapa sih yang enggak terhibur sama hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi kalau untuk kriteria yang sesungguhnya untuk real life itu beda sih. itu beda banget gitu. Pernah dengar sih fans K-pop itu kan loyal banget ya sama betul. ininya gitu karena menghormati perjuangan para biasnya kan gitu ya. Iya. Jadi kan emang perjuangan ini kan gak gampang ya Kak ya. Emang gimana sih kok biasanya nggak tahu nggak? Biasanya tuh ya kalau yang aku lihat gitu ya dari berita, dari sosial media itu tuh mereka biasanya training dulu yang kayak sampai ada yang 1 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang selama itu? Iya emang lama. Jadi kayak mereka tuh latihan dance. Terus kalau di SM ya itu mereka jadi di treadmill sambil nyanyi. Lari sambil nyanyi. Bayangin dong ngos-ngosan gak sih? Iya karena kan mereka harus dance terus harus nyanyi juga kan. Jadi biar vokalnya stabil mereka tuh harus melakukan hal itu gitu. Sampai kemarin belum lama sih aku lihat Yunho TVSQ. I know. Jadi si Hot Daddy itu ya. Hot Daddy. Iya jadi Yunho TVSQ tuh lagi dalam suatu acara gitu. Terus dia tuh lari terus sambil nyanyi dan itu benar-benar suaranya stabil banget. Gitu. Stabil tuh nggak ada kayak nggak ada yang ngos-ngosannya atau apa gitu. Nggak ada bengek-bengeknya nggak ada ya. Maksudnya kalau kita ya secara manusia biasa gitu. Maksudnya manusia biasa yang tidak mengikuti training itu tuh lari aja tuh udah capek gitu ya. Ini ditambah mereka harus nyanyi dan mereka sestabil itu suaranya, nggak goyang sama sekali dan itu kayak wah gitu. Berarti trainingnya itu ya berhasil gitu mereka tuh gitu. Berhasil nggak ya buat kita Kak kira-kira tuh? Mungkin berhasil ya. Iya. Bisa dilihat dari mungkin secara fisiknya dulu ya. Yang mungkin kita usahakan secara fisik gitu. Iya betul. Vokalnya nanti belakangan. Vokalnya nanti belakangan dulu ya. Oke gitu. Kalau ngomong-ngomong soal bias nih, ada nggak sih kayak kriteria nih kan banyak banget nih yang di sini pada pengen tahu nih kriteria bias jadi bias tuh gimana sih, kriteria seseorang bisa jadi bias gitu kan banyak banget ya. Kadang-kadang waktu pertama kali kenal Suju, pertama kali kenal Shiny kok kayak mukanya kok sama semua gitu kan. Kok
hidungnya mancung semua. Iya sih, itu sih maksudnya kayak orang-orang tuh ya, orang-orang di luar sana yang mungkin belum terkena virus K-pop atau K-drama lovers ya. Itu pasti mereka akan bilang, ih apa sih gitu. Mereka kan mukanya sama semua padahal sih enggak. Karena mereka belum kenal aja. Kan tak kenal maka tak sayang. Ya betul. Kan harus kenal dulu baru bisa sayang gitu kan. Kriteria ada nggak kriterianya? Aku suka yang pasti yang agak-agak vibes daddy gimana ya? Vibes yang manly yang bapak-bapak, om-om gimana gitu. Oh gitu. Oh kayak Siwon gitu kan. Ya. Terus Johnny. Oh ya kan? Bukan Johnny. Bukan. Yes. Oh bukan itu. Oh ya, Johnny. Terus kalau di BTS aku suka RM. Oh ya. Kan itu hot banget. Pokoknya kalau yang tahu, pokoknya teman-teman atau siapa gitu yang tahu bias aku tuh pasti tahulah kriteria yang aku suka untuk jadi bias tuh yang seperti apa gitu. Wah. Iya sih, selama ini nggak kepikiran sih ke arah bias-bias gitu. Yang penting lagu enak, dance-nya bagus, visualnya oke gitu kan. Selama ini fangirlingnya ya biasa-biasa. Mungkin ada kategori fangirling kali ya. Kalau misalnya aku tuh kayak yang ya sedang lah ya. Kalau misalnya yang high itu kan beda lagi. Gitu. Mungkin ada yang suka yang flower boy gitu, kayak Donghae. Yang gitu loh, yang mukanya gitu mencerminkan agak cantik gimana agak gitu. Manis gimana ya. gitu kan. Ada juga yang suka kayak gitu. Atau NCT kayak Mark Lee. Itu juga sama sih modelnya kayak gitu. Sejauh mana sih Kak Nadia nih ngefans sama K-pop? Pernah nggak beli album atau ngoleksi photocard misalnya? Coba. Tahuan deh. Kolektor banget sih enggak. Jadi tuh biasanya aku beli album tuh berdasarkan sama konsep. Jadi mereka tuh biasanya kalau comeback itu punya konsep. Dan aku lihat dulu itu konsepnya gimana, terus kayak aku suka atau enggak. Biasanya kalau aku suka konsepnya mereka, itu aku beli. Tapi kalau misalnya aku yang biasa aja gitu, biasanya aku nggak beli gitu. Jadi dilihatnya tuh dari si konsepnya ini. Konsep album. Iya, konsep album. Terus sama biasanya dari detail albumnya gitu loh. Biasanya kan ada yang suka dapat. Kalau photocard sih pasti. Terus biasanya suka ada yang dapat postcard gitu-gitu. Kalau detailnya banyak, itu biasanya sih aku beli. Karena kalau banyak ya, iya. Karena kan kalau sedikit kayak sayang lah. Mending beli merch yang lain gitu. Oh, mungkin next time ya. Iya, betul. Ada kali sesi unboxing boleh kali. Boleh. Oh gitu. Hai kakak-kakak, abang-abang nih yang kalian ini nih, yang Kak Nadia yang belum kalian kenal nih, jangan lihat dari luarnya aja dong. Harus tahu kesukaannya apa. Siapa tahu kalian sama kan. Berbagi pengetahuan mengenai hal-hal yang membahagiakan kan juga pahala loh itu. Iya betul. Bener gak sih? Betul. Oke Kak, tadi kan berbicara soal album nih. Iya. Kakak nih ada gak sih kayak beli ataupun ngejual ataupun patungan mungkin sama teman-teman yang suka sama fangirling ini Korea? Album sih biasanya aku beli sendiri. Merch juga sama. Terus sekarang emang lagi bangun bisnis juga sih. Oh gitu, bisnis apa nih Kak? Bagi-bagi nih. K-pop stuff gitu sama sepupu. Jadi kita bertiga gitu lagi ngebangun lagi branding sih sekarang untuk jual album terus sama merch yang lain gitu. Kasih tahu dong siapa tahu nih debers di rumah nih pengen banget nih nggak tahu belinya di mana. Takutnya kan banyak yang bajakan kali ya. Takutnya. Iya, sekarang tuh banyak juga tahu yang yang karena K-pop itu lagi marak banget ya. Jadi banyak penipuan gitu untuk beli album dan segala macam gitu. Dan aku kan jadi semenjak jual buka online shop ini, jadi aku tuh sering buka media sosial gitu kayak Facebook, terus Twitter sama Instagram. Pokoknya 3 itu memang hampir aku buka setiap hari. Jadi suka lihat tweet gitu loh yang kayak mereka ditipu atau apa, yang bukan sampai ratusan ribu lagi tapi sampai jutaan gitu. Dan itu kan kasihan ya maksudnya. Iya dong, udah ngumpul-ngumpul. Iya maksudnya kalau aku tuh mikirnya, aku kan apalagi aku juga suka beli gitu ya. Maksudnya mereka yang ngumpulin duit itu loh, yang nabung sejak awal emang untuk beli satu barang yang mereka suka, terus tiba-tiba pas mau beli duitnya malah uangnya malah ditipu makan, lah ya. Iya, dimakan sama yang lain gitu kan.
dan barangnya tuh Sayang nggak banget nyampe itu. kan, kasihan ya gitu. Sakit tapi tak berdarah ya gitu ya Kak ya. Betul, Aduh. betul, betul. Kalau misalnya nih abang kakak yang mau beli stuff ataupun apa gitu album gitu ya, mungkin ya di mana Kak? Ya boleh dicek Di di sini bawah ya? ini gitu. Nanti mungkin bisa kali ya. Tolong ya di sini. Kalau enggak di Instagram kakak apa mungkin? Siapa tahu. Instagramnya ada namanya NST_Kstuff. Oh itu dicatat ya. Jangan lupa juga @nurul_Aisyahrini. Sekalian. Oke. Oke, kemarin tuh baru ini nih viral banget mengenai cowok Korea yang menghina cewek Indonesia nih Kak. Kayak kita kan kayak ngerasa bahwa kok gitu-gitu banget ternyata aslinya gitu. Iya, Mungkin kita kan nggak tahu ya apa cuma 1-2 orang atau kayak gimana gitu ya. Menurut Kakak, pandangan Kakak gimana nih? Kalau menurut aku sih kan kita nggak tahu ya, orang Korea kan nggak semuanya kayak gitu. Jadi juga kita jangan karena satu hal ini terus kita langsung menjudge orang Korea tuh kayak gitu semua gitu. Kita kan juga nggak mau ya sebagai orang Indonesia kalau misal ada satu kesalahan dari satu orang Indonesia terus tiba-tiba Indonesianya yang dijudge semuanya orang iya, Indonesia kan betul. kayak gitu kan kita juga nggak mau. Jadi kalau menurut aku sih ya, dan kalau menurut aku kalaupun misalnya dia menjelekkan orang Indonesia ya itu sih kesalahan dari pribadinya si orang itu gitu, bukan karena budayanya Korea atau apa gitu. Karena kita aja gitu ya di Indonesia kan juga banyak ya karakternya masing-masing. Mungkin ada yang open minded terus tapi iya betul. ya kan, tapi ada juga yang dia terlalu ibaratnya bahasa sekarang tuh apa ya, rasis gitu kali ya. Gitu. Jadi jangan menjudge aja sih, maksudnya ya udah itu si orang itu aja gitu yang dia memang mungkin pengetahuannya masih kurang atau apa gitu kan. Oke sih, bener banget sih sebenarnya nggak perlu dibesar-besarkan juga karena kan itu kita anggap itu adalah kayak masalah individualnya dia gitu kan. Sebenarnya nggak harus negara ikut campur terhadap hal-hal yang sesepele itu gitu kan. Mengingatkan boleh, tapi kan menjudge itu kan jangan gitu ya. No, janganlah, jangan sampai. Ya soalnya kan banyak banget nih akhir-akhir ini tuh kayak kebawa, kan kalau disebutnya tuh war gitu ya, war komen gitu kan, apa-apa di komen berasa jadi pengacara dadakan, berasa jadi ustadz dadakan gitu kan udah banyak gitu ya. Bener-bener. Jadi harapannya sih mudah-mudahan nih kalau misalnya tadi kata Kak Nadia kan cuman beberapa gelintir aja, tapi jangan sampai itu merubah apa yang kita pandang gitu, cara pandangan kita aja sih sebenarnya itu tuh. Tinggal sebenarnya jangan termakan sama hal-hal yang negatif terus gitu kan. Betul. Karena kan selama ini nih Kak banyak banget hal-hal negatif yang lebih sering kita konsumsi gitu daripada hal-hal positif gitu. Iya. Gimana sih Kak cara nyikapin, coba berbagi tips nih kita. Cara menyikapi hal-hal yang negatif. Sebenarnya itu cara pandang kita aja sih, memilihnya lagi gitu informasi. Kayak misalnya kita dapat informasi nih, terus kita lihat lagi informasinya tuh benar atau tidak gitu. Jadi jangan langsung ada satu informasi terus ditelan mentah-mentah gitu kan. Iya benar-benar. Iya, jadi kita koreksi lagi, terus kita telaah lagi lebih dalam itu benar atau tidak gitu. Kalau misalnya benar ya sudah, kalau tidak ya yang penting kita tahu kebenarannya itu seperti apa gitu sih. Cara memilah-milihnya sebenarnya kayak gitu aja sih kalau menurut aku ya pribadi gitu. Jadi saring sebelum sharing gitu kan. Iya. Jadi kan mentang-mentang gampang gitu kan nge-share tinggal klik. Apalagi sekarang canggih gitu ya, zaman internet ada, terus fasilitas juga mendukung gitu. Jadi banyak lah kan orang-orang yang kayak gitu. Oh iya sekarang. banyak banget sih. Jadi abang kakak semuanya debers ya di rumah, jangan sampai termakan hoax dan juga hal-hal negatif gitu. Oke nih Kak, kakak kan belajar nih sebagai mahasiswa lulusan bahasa Prancis, iya. ya enggak sih? Oh keren banget sih. Jadi kan sekalian nge-fangirling sambil belajar kuliah gitu kan. Iya. Kan itu kayak nggak mudah gitu untuk beberapa orang di sini ya. Apalagi kebanyakan kan SMP, SMA itu udah fangirling banget lah, udah apa? Bukan ini ya, kayak udah kebutuhan banget lah, kayak setiap hari nongol di story, setiap hari ada coba periksa wallpaper kalian, coba periksa wallpaper. Pasti banyak banget kan ya yang menjadikan itu penyemangat kita gitu. Nah gimana sih caranya sebagai pelajar di rumah nih, para debers pelajar di rumah itu bisa membagi waktu antara nge-fangirling dengan belajar gitu? Ini berdasarkan pengalaman aja ya? Iya boleh.
Kalau aku tuh biasanya kalau waktu misalnya aku kan anaknya tuh kinestetik ya. Jadi nggak bisa diem gitu. Kalau walaupun belajar, iya harus gerak-gerak gitu. Jadi biasanya aku tuh lagi belajar, tetap belajar, tapi tetap nge-fangirling. Caranya adalah sambil dengerin lagunya yang kita suka. Oh gitu. Iya, siapapun itu yang kita suka. Biasanya aku sih sambil dengerin lagu gitu. Terus kayak kalau apalagi kalau lagi hafalan, itu tuh tangan tuh biasanya harus gerak-gerak gitu. Jadi ngebantulah si musik itu tuh untuk apa ya? Untuk menghafal lebih mudah. Kalau aku sih gitu ya. Kalau aku gitu. Jadi aku tuh anaknya kalau belajar berisik juga nggak masalah. Kan soalnya ada beberapa anak yang emang dia itu kalau belajar itu ya harus yang sunyi, hening, nggak ada suara apapun gitu. Tapi kalau aku sih suara apapun sih aku bisa, asalkan bisa fokus gitu. Karena fokus orang-orang kan beda-beda ya. Udah sih sama jadiin penyemangat gitu loh. Kalau aku nih gimana pun caranya aku harus bisa pergi ke Korea gitu. Oh gitu. Jadi punya tujuan gitu. Betul. Jadi kalau kayak gitu tuh lebih semangat lagi gitu loh belajarnya. Jadi kayak oh iya nih berarti harus jadi orang sukses atau pokoknya one day tuh harus bisa jadi orang yang besar lah gitu ibaratnya. Jadi bisa pergi ke Korea berjumpa dengan Opa. Iya, Opa sampai ketemu nanti di sana ya Pak. Emang sih harus kayak gitu. Jadi misalnya Debers di rumah nih punya fokus dan tujuan. Kalau jelas kan kalau misalnya dari sekarang kayak nggak sia-sia aja gitu. Nge-fangirling, terus membagi waktu dengan opa-opa gitu kan. Sambil bahagia, sambil belajar juga. Sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya fangirling gitu. Tapi ibadah juga jangan lupa sih. Oh itu mah pasti, itu harus nomor 1 itu para Debers, jangan lupa ibadah ya. Itu mah kalau fangirling mah ya nomor sekian lah sebenarnya kan. Betul. Tapi tetap di dalam bagian yang menyenangkan gitu. Kalau bagian spesial di hatiku gitu. Betul. Opa-opa yang spesial di hatiku. Betul. Gitu. Sarangnya. Kita tuh jadi kayak sebenarnya kalau pengen ke sana atau misalnya pergi ke Korea itu kan pasti kayak budaya-budaya gitu. Tertarik nggak sih Kak? Sejak kapan tertarik sama budaya Korea sebelum sama ngebias gitu? Ngefan gitu. Sebenarnya aku tuh suka nonton drama kayaknya dari SD kali ya. SD. Iya, waktu itu sama adiknya ibu. Pernah denger ini nggak Jewel in the Palace? Pernah iya, denger nggak? Yang masak gitu ya, era Joseon. Satu server kita Kak. Aku tuh drama favorit aku tuh ini Princess Hours. Oh iya, ini katanya dia mau di remake. Wah, ditunggu ya. Ditunggu remake-nya. Soalnya sebenarnya hal-hal seperti itu tuh jadi bagian kebahagiaan tersendiri ya, penyemangat ya. Kan ada yang bilang tuh kayak buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang duit gitu kan. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya kita produktif di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita kelihatannya kayak ada hal-hal positif yang kita kerjakan dibanding dengan kayak hal-hal yang negatif gitu kan. Iya, daripada banyaklah kalian tahu sendirilah hal negatif itu para Debers lah tahu. Pada sendiri. Intinya jangan judge kebahagiaan orang. Betul, karena kebahagiaan orang itu punya beda-beda masing-masing gitu, beda-beda. Selama itu dalam koridor yang positif gitu ya, yang nggak aneh-aneh dan tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain sih nggak apa-apa sih menurut aku ya. Kan? Dan kita tetap berada di posisi di mana itu adalah hal-hal yang untungin kita lah. Maksudnya kalau misalnya ada orang ngejudge kita gitu, terus ngejudge idol kita gitu kan loh. Untungnya apa buat lo gitu kan sebenarnya ya. Soalnya apa sih keuntungan itu kan ya buat diri kita sendiri, kita happy gitu kan. Iya, bisa juga kan, maksudnya gini, mereka itu kan jadi idol kan butuh perjuangan yang keras. Jadi kita bisa lihat perjuangannya mereka untuk bisa sampai menjadi idol itu. Bisa untuk memotivasi diri kita sendiri kalau misalnya ya emang gak mudah gitu untuk mencapai satu tujuan itu gitu. Iya kan? Soalnya kan idol tuh sampai ada di atas panggung itu kan gak gampang ya. Itu dia, perlu bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai bisa kehitung lah, maksudnya puluhan tahun bisa jadi kan. Banyak banget perjuangan yang gak kita lihat. Jangan kelihatan cantik, ini gampang ya, orang cantik tuh langsung ini ya gitu. Padahal gitu. Kan gak gitu kan. Padahal itu jadi motivasi di balik kita kan. Itu kan ada berapa banyak yang mereka harus lalui gitu. Ada banyak yang harus mereka korbankan. Ya ampun, kita bisa jadi motivator gitu.
Jadi nih para Debers jangan menyerah kayak idol-idol ini, opa-opa kita gitu. Karena mau kalian semua lebih bersemangat agar bisa lebih produktif. Mereka kan produktif ya ini tuh sebenarnya. Iya betul. Produktif untuk mengejar impian mereka gitu. Nah, kita juga harus melakukan hal yang sama, yaitu produktif untuk mengejar impian kita gitu. Kak, kita kompak banget ini untuk saat ini ya tau. Oke, paling gitu aja Debers. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti next time ya di part selanjutnya ada unboxing ini ya Kak ya. Ada spoiler dikit deh, unboxing apa nih Kak? Unboxing ada 2 sih sebenarnya, tapi kayaknya yang mau datang itu ada 1 lah. Spoilernya ada di foto ini. Oh ini ya Kak ya, ini ya spoilernya. Oke. Oke nih buat para Debers nih yang penasaran kita mau unboxing apa nih, unboxing yang ada di depan ini nih. Oh pasti penasaran banget nih para Debers. Jangan lupa stay tune dan subscribe di DBTV channelnya Edukasi. Ya kayak gitu sih. Yuk, terima kasih Kakak telah meluangkan waktu. Nanti next time kita bakal mengejutkan mereka para Debers. Kita buat terkejut. Iya, nanti kita bagi jadi trending 1 ya mudah-mudahan karena ini tuh nggak gampang loh dapat album ini tuh kan ya, perjuangan banget kan ya Kak ya. Iya, perjuangan menabung terutama mengantri. Dan ini tuh original gitu. Buat kalian yang penasaran dan belum bisa untuk memenuhi keinginan kalian, kita akan memenuhi keinginan kalian dengan mengunboxingnya di sini nanti gitu. Oke. Nanti Kak ya, janji nih ya Kak ya. Iya. Oke. Siap. Oke, terima kasih Kak Nadia atas kehadirannya di Depods. Sama-sama. Oke, untuk nanti di minggu depan di next jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa subscribe, share ke semua orang yang kalian kenal, dan jangan lupa komen apa yang pengen kalian tanyakan di Depods gitu. Sampai jumpa di lain waktu. Annyeonghaseyo.